Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Ramadeni, NIM G0023087, kelompok A10. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi blok 1.2. Nah, di sini adalah gambar pemain sepak bola yang mengalami suatu penyakit, yaitu anterior cruciate ligament injury yang akan kita bahas pertama. Oke, jadi eh, anterior cruciate ligament injury ini itu adalah suatu penyakit karena kerusakan pada ini anterior cruciate ligament. Nah, jadi biasanya itu terjadi pada atletik sepak bola. Jadi ini tuh ketika lutut terpelintir saat kaki itu kena kuat di tanah. Nah, biasanya pasien itu kayak mendengar suara robekan yang dimana itu tuh menandakan bahwa itu tuh berhubungan dengan nyeri akut. Nah, for your information, cara mengetahuinya, eh, cara mengetahui si sendi itu bermasalah apa enggak tuh bisa pakai Lachman test atau juga bisa juga pakai anterior door test gitu. Oke, jadi eh, balik lagi, jadi yang terkena injury itu pada anterior cruciate ligament ini, di mana dia itu terletak pada eh, artikulasio gini. Oke, jadi eh, anterior cruciate ligament itu kan tadi di artikulasi genu ya, di mana dia itu tersusun oleh os femur dan os tibia seperti itu. Jadi ini tuh injurinya tuh di sini. Jadi ini tuh injurinya, kerusakannya di ligamennya anterior cruciate ligament. Di ligamen yang bernama anterior cruciate ligament. Begitu. Jadi di artikulasi genu itu selain terdapat anterior cruciate ligament itu juga terdapat ligamentum yang memperkuat. Yaitu apa saja? Yaitu ada ligamentum collateral fibular. Di sini ada ligamentum collateral tibial, ada ligamentum patella, ada ligamentum cruciatum anterius, ada ligamentum cruciatum posterius. Di sini, kalau terus di sini, kalau yang kolateral di sini, kalau patella di sini, kalau tibial di sini, terus ada ligamentum transversum genu. Gini. Oke, next. Jadi, eh, otot-otot yang berperan dalam pergerakan. Di sini saya itu sumbernya dari Sabotan Anatomi. Jadi kalau saya screenshot terus saya taruh di sini tuh biasanya nggak HD. Jadi saya mau pakai di e-booknya langsung. Jadi otot-otot yang berkaitan dan artikulasi jenuh itu dibagi jadi dua kelompok, yaitu otot ekstensor dan otot flexor, di mana otot ekstensor itu dia berfungsi untuk, dia tuh yang bertanggung jawab untuk meluruskan lutut. Jadi otot ekstensor articulatio jenuh itu ada musculus quadriceps femoris, di mana dia tuh otot yang paling besar di paha. Jadi dia tuh terdiri dari vastus lateralis, vastus medialis, terus sama rectus femoris, musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, dan musculus vastus medialis. Seperti itu. Nah, otot quadriceps femoris itu dia berfungsi untuk meluruskan lutut dan mengangkat tungkai ke depan begitu. Terus ada di sini otot fascia lata. Itu adalah otot yang terletak di paha bagian depan. Dia tuh fungsinya untuk meluruskan lutut dan membantu memutar tungkai ke luar. Seperti itu. Terus selanjutnya itu ada otot flexor, yaitu otot yang bertanggung jawab untuk menekuk lutut. Jadi otot flexor itu ada apa aja? Jadi dia itu otot flexor pada artikulasi jenuh itu ada yang namanya otot hamstring. Jadi, benar.
Jadi otot hamstring itu, nah jadi ini ada tadi ya yang apa namanya buat extensor ada fascia lata, ada musculus vastus intermedius dan musculus vastus medialis dan juga yang tadi saya sebutkan. Nih, jadi nah ini. Jadi otot hamstring itu dia ada apa aja? Jadi ada bicep femoris. Jadi ada yang caput long dan caput breve. Ini caput breve, brevis. Terus ada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus gitu. Fungsinya itu untuk menekuk lutut dan menarik tungkai ke belakang. Terus selain itu juga ada tiga otot. Jadi dia letaknya di bawah. Jadi ada musculus gastrocnemius, kaput lateral dan medial, dan musculus popliteus. Dan ada juga ini musculus soleus. Jadi eh jadi otot popliteus itu dia berfungsi untuk meluruskan lutut. Kalau yang gastrocnemius itu dia fungsinya itu untuk menekuk lutut dan pelantar fleksi. Terus kalau otot soleus itu untuk menekuk lutut dan pelantar fleksi juga sih. Seperti itu. Sekarang adalah kita masuk ke, wah, kita balik lagi ke PPT. Ya, tadi kita udah membahas otot-otot yang berperan dalam pergerakan. Karena kita akan membahas bursanya tuh ada apa aja sih? Jadi bursanya itu ada bursa suprapatellaris, ada bursa subfascialis, prepatellaris, dan bursa infrapatellaris profunda, dan ada lagi bursa subpoplitea. Tuh. Sekarang kita akan membahas arteri dan vena yang melewati bagian. Yang kita bahas itu adalah ada arteri popliteal yang fungsinya itu memasuk darah yang kayak oksigen ke otot di patella. Terus ada juga arteri fibular yang punya dia itu memasok darah ke bagian bawah kaki. Terus juga ada arteri tibialis posterior. Jadi arteri tibialis posterior itu fungsinya untuk memasok darah ke bagian belakang kaki. Terus untuk venanya sendiri ada vena popliteal yang fungsinya itu adalah vena utama yang membalikan darah ke jantung dari kaki. Terus ada juga eh, vena fibular, di mana dia tuh vena kecil yang membalikan darah ke jantung dari kaki. Gitu. Terus selanjutnya, wah, ini kita masuk ke bagian gambar yang kedua. Itu ada gambarnya orang yang lagi tenis, di mana orang yang tenis itu dia tenis, tenis, tenis terus tepar ya. Biasanya itu terdapat cedera pada pemain tenis di bagian lengan atas gitu. Jadi biasanya itu syaraf-syaraf yang terganggu tuh di bagian plexus brachialis. Oke. Nah, jadi plexus brachialis itu apa sih? Jadi ya, plexus plexus brachialis itu dia dibentuk oleh rami anterior nervis spinalis C5 hingga C8 dan T1. Berdasarkan posisinya di clavicula, dia tuh dibagi menjadi dua, yaitu pars subclavicularis dan pars infraclavicularis. Nah, rami anterior itu dia akan membentuk tiga trunkus premier di atas clavicula, yaitu trunkus superior, trunkus medialis, dan trunkus inferior. Nah,
Di bawah clavicula itu terbentuk tiga fasciculus sekunder, yaitu fasciculus lateralis, medialis, dan posterior. Ini kan. Jadi, fasciculus lateralisnya itu dia ada nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan nervus medianus. Pada fasciculus posteriornya itu ada nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, nervus radialis, nervus axillaris, nervus thoracoldorsalis. Dan pada fasciculus medialisnya itu ada nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachymedialis, nervus cutaneus antebrachymedialis, nervus ulnaris, dan nervus medianus. Nah, dia itu fungsinya itu untuk apa? Jadi dia itu fungsinya untuk eh dia itu plexus itu plexus itu tuh berperan terhadap inervasi motorik otot-otot ekstremitas superior kecuali musculus trapezius dan levator scapula. Nah, plexus brachialis itu juga melayani inervasi seluruh bagian kulit dari ekstremitas superior kecuali area aksila dan dorsal dari scapula. Nah, gitu. Jadi dia itu si nervousnya itu dia dibagi sama kayak dia tuh ada bagian-bagian gitu. Jadi pada di sininya itu dia tuh roots atau akar. Dan dia ada 5 akar rami ventralis. Yaitu apa aja? Yaitu dia ada rootsnya tuh ini dari ini ya apa namanya cervicalis 5, cervicalis 4, cervicalis 7, cervicalis 8, dan thoracalis 1. Gitu. Terus nanti ada 3 trunkus, superior, medius, inferior. Terus ada 3 cabang anterior, ada 3 cabang posterior, dan 3 divisi iones centrales dan 3 divisi iones dorsales. Terus ada 3 korda atau 3 fasciculus, lateralis, posterior, medialis. Terus ini cabang-cabang terminalnya. Di nervus musculocutaneus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Nah, ini yang sudah aku sebutkan tadi. Jadi dia ada akar, ada trunkus, ada divisi-divisinya, terus ada korda. Ah, dia itu si brachialis itu, plexus brachialis itu dia nervusnya itu apa aja sih yang ada di situ? Yaitu di bagian pars supraclavicularis ada scapularis dorsali, di terus ada yang menginervasi rhomboideus, kadang ada levator scapula, terus ada thoracicolmus, seperti yang di bawahnya serratus anterior, ada suprascapularis, ada subclavicularis, subclavius, terus di bagian pars infraclavicularisnya ada pectoral lateralis, di mana struktur di luarnya ada pectoralis mayor, terus ada nervus musculocutaneus, dan nervus medianus, nervus pectoralis medialis, nervus cutaneus medialis dari brachium, terus ada nervus cutaneus medianus anterobrachium, ada nervus ulnaris, ada nervus subscapularis superior, ada nervus subscapularis inferior, ada nervus thoracoldorsalis, ada nervus axillaris, dan nervus radialis. Nah, jadi nervus yang keluar dari plexus brachialis itu menginervasi berbagai otot di lengan berdasarkan fungsi motoriknya tuh ada yang pertama eh, berdasarkan flexor. Jadi otot yang flexor itu ada musculus biceps dan brachialis. Terus kalau ekstensornya ada musculus triceps brachii. Terus untuk pronatornya, untuk pronasi pergelangan tangannya itu ada musculus pronator teres dan pronator quadratus. Terus kalau supinatornya ada musculus yang di lengan itu untuk supinasi. Terus untuk abduktornya itu ada musculus deltoideus, terus untuk adduktornya ada musculus teres mayor dan latissimus dorsi. Terus
rotator interior ada musculus infraspinatus dan musculus teres minor. Itu untuk rotator eksternalnya ada musculus subscapularis. Nah, oke, sekarang kita masuk ke musculus penyusun regiodorsum. Itu ada trapezius, latissimus, musculus latissimus dorsi, ada musculus rhomboideus minor dan mayor, ada musculus levator scapula, yang disingkat gampangannya tuh cara ngapalnya pakai traplasi dua rom left full. Susah, susah emang. Tapi kalau kalian udah hafal traplasi dua rom left full gitu, kalian pasti bakal hafal. Cara gampangannya lagi itu kalian bisa memahami dengan cara jadi si apa namanya musculus meson regiodorsum yang pertama tuh ada musculus trapezius. Jadi origo tuh kan perlekatan yang gampangnya tuh kayak yang gak gerak gitu kan. Jadi tuh kayak di logika aja. Jadi berarti kan di sini tuh origonya. Jadi di sini tuh di mana? Di protoprentin protoprentia occipitalis eksterna. Terus sini kan yang gak gerak juga gimana yaitu di proses spinatus vertebrae cervicalis 7 sampai semua vertebrae thoracalis itu. Terus kalau insersialnya tuh di mana? Yang gerak-gerak dong. Berarti di clavicula, di spina scapula dan di acromion. Hmm, gitu. Jadi fungsinya itu buat rotasi scapula, fleksi brachium dan abduksi scapula. Dia itu inervasinya itu di nervus accusatus. Seperti itu. Terus next ada musculus latissimus dorsi. Di mana musculus latissimus dorsi itu gampangannya, jadi dilihat gambarnya aja. Jadi dia itu di eh, sini. Jadi di processus spinosus vertebrae thoracalis 7 sampai 12 ya. Terus dia itu ini apa namanya? Sampai bawah kan sebenarnya. Sampai spina iliaca bahkan sampai 4 costae bagian bawah. Nah, insersionya itu di yang bisa gerak, berarti di sulcus intertubercularis humeri. Jadi nanti tuh kayak ada gitu loh di apa namanya bagian sulcus intertubercularis humeri gitu. Yang di buat yang gerak-gerak gitu yang bisa gerak-gerak. Nah, fungsinya tuh untuk ekstensi, adduksi, terus ada endorotasi, lengan atas. Nah, inovasinya tuh di nervus thoracica. 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 Nah, terus next ada musculus rhomboideus mayor dan minor. Di mana kalau yang musculus rhomboideus minor itu dia dari processus spinosus vertebrae cervicalis 7 sampai vertebrae thoracalis 1. Jadi dia tuh diinervasi oleh nervus dorsalis scapula sama kayak musculus rhomboideus mayor nanti. Fungsinya itu dia untuk mengangkat dan aduksi scapula sama kayak musculus rhomboideus mayor nanti. Nah, untuk musculus rhomboideus mayor itu, oh minor itu inervasinya di margo medialis scapula. Terus ada musculus rhomboideus mayor, di mana ini inervasinya di margo medialis scapula. Terus kalau untuk origonya itu dia dari vertebrae thoracalis 2 sampai vertebrae thoracalis 5. Gitu. Terus untuk fungsinya sama inervasinya sama ya kayak minor. Terus next ada eh, musculus levator scapula. Yaitu musculus levator scapula itu dia origonya itu dari processus transversus vertebrae cervicalis 1 sampai 4. Insersionya dari dia di margo medialis scapula. Fungsinya itu untuk mengangkat bagian medial scapula, menarik bahu ke belakang. Dia inervasinya juga sama kayak musculus rhomboideus mayor dan minor di nervus dorsalis scapula. Seperti itu gampangannya. Nah, sekarang habis tenis-tenis gitu kan tadi. Terus waktu dicek sebenarnya ada vein scapula.
apa tuh? Jadi ini ya, ring of scapula itu. Jadi normal tuh kayak gini. Kalau ring of scapula tuh kayak dia tuh kayak tonjolan kayak sayap gitu. Nah, jadi posisi tulang belikat yang gak normal itu menyebabkan banyak gangguan seperti nyeri, peradangan kekuatan, dan gangguan rentang gerak. Jadi ya, gangguan rentang gerak yang terkena itu yang paling sering tuh ada abduksi dan fleksi ekstremitas atas. Jadi etiologi paling umum dari skapula pusat itu biasanya karena kerusakan atau gangguan persarafan pada otot seratus anterior. Atau eh, jadi saraf yang mempersaraf ke otot ini tuh adalah saraf toraks panjang. Kadang ada saraf ini tuh bisa rusak atau terbentur. Jadi fungsinya itu fungsinya si 100 jadi si 100 anterior itu kayak nggak berfungsi gitu ototnya. Nah, beberapa pasien tuh mungkin juga mengeluhkan nggak mampu buat mengangkat lengan yang terkena untuk ke atas kepala gitu. Disfungsi itu menyebabkan batas media skapa tuh tampak kayak bersayap. Nah, jadi soalnya kenapa? Karena otot serotondronya itu menempel pada aspek bagian media skapula dan menahan pada tulang rusuk posterior. Nah, yang lebih jarang, skapula dapat melebar ke samping karena kerusakan pada otot trapezius atau romboid yang masing-masing itu dipersaraf oleh saraf aksesori tulang belakang dan saraf skapula dorsal. Nah, skapula akan bergerak ke samping karena kekuatan otot yang tidak ada lawan yang disebabkan oleh kelumpuhan atau kelemahannya si musculus trapezium atau musculus romboid. Gitu. Itu tuh terjadi karena fungsi trapezium itu kan buat ngangkat, buat menarik, dan buat memutar tulang belik. Seperti itu. Makasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.